Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, waras. Sedulurku sekalian, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kami akan menyampaikan tentang pendapat yang ditulis di buku Sekitar Wali Songo Sholihin Abdul Salam, ditulis di tahun Bab 1900 yang kedua, yakni kedatangan Islam di Indonesia. Bagaimana pendapat ini? Mari kita simak bersama. Dalam tahun 1292 Masehi atau 691 Hijriah, tatkala Tiongkok berada di bawah kekuasaan dari kerajaan Mongol, Marco Polo 1254-1323 Masehi, seorang musafir dari Venesia atau Italia mengembara ke pantai utara Sumatera. Didapatinya penduduk di sana masih menyembah berhala. Hanya di Verlek dan atau Peureula yang kemudian lebih dikenal dengan nama Perla atau Aceh, terdapat sedikit orang Islam. Dia diantaranya menyebutkan 6 buah kerajaan yang dijumpainya di Pulau Andalas atau Sumatera, yaitu Perla, Samudra, Lamusi, Pasai, Fansur atau Barus. Tidak jauh dari Perlak, di Basem, Pasai, rajanya sudah memeluk agama Islam. Namanya ialah Al-Malikus Saleh. Sultan ini kemudian beristrikan dengan putri Raja Perlak untuk mempersatukan kedua bandar yang telah memeluk Islam. Sewaktu beliau wafat tahun 1297 Masehi, digantikan oleh putranya bernama Al-Malikus Sahir. Pada masa itulah Ibnu Battuta 1303 sampai 1377 Masehi, seorang pengembara muslim dari Maghribi sampai ke tanah Pasai. Dikatakan selanjutnya dalam kisah perjalanannya bahwa Raja Sumatera itu sangatlah baik budinya serta mempunyai rasa belas kasihan kepada para fakir miskin. Jika pergi sembahyang Jumat, beliau senantiasa berjalan kaki. Raja maupun rakyatnya semua bermazhab Syafi'i. Kerajaan Pasai dalam sejarah kemudian tercatat sebagai tempat pusat agama Islam di Indonesia. Sebab dari Pasailah akhirnya Islam dikembangkan ke seluruh Nusantara. Begitu pula para mubalek Islam yang datang ke tanah Jawa, juga pada umumnya singgah ataupun berasal dari Pasai. Di dalam tahun 1632 Hijriah, seorang Arab bernama Ibnu Khordadbeh di dalam kitab yang berjudul Al-Masalik wal Mamalik pernah menceritakan adanya sebuah negeri yang amat masyhur pada masa itu karena hasil galian biji timahnya. Adapun negeri itu bernama Kilah, dihiasi dengan hutan buluh, dan negeri itu takluk kepada kerajaan Palembang, kerajaan mana sudah terkenal sampai Tiongkok. Selain itu pula, seorang Arab lainnya bernama Sulaiman menceritakan tentang sebuah negara Kalahbar, yang artinya kalah di pantai, yang juga takluk kepada Maharaja Palembang. Besar kemungkinan negeri Kilah, Kalahbar atau Gadaha itu ialah negeri Kedah sekarang, yang terletak di sebelah utara dalam lingkungan negeri. Pada abad itu,
Kedah, sebuah pusat perniagaan, mulai menurun, sedang sebaliknya Pasai yang terletak di pantai timur Aceh mulai maju. Di dalam buku Hikayat Raja-Raja Pasai disebutkan mengenai seorang raja samudra merah Silau namanya. Baginda masuk Islam dengan memakai gelar Sultan Malikus Soleh. Pasai Basem ini tidak jauh letaknya dari Perlak. Menurut berita Tionghoa, dalam tahun 1409 Masehi, orang-orang Malaka telah masuk Islam. Adapun rajanya yang mula-mula masuk Islam bernama Sultan Muhammad Shah, yang naik tahta pada tahun 1402 dan wafat 1414 Masehi. Turunan keempat Sultan Muhammad Shah ialah Sultan Mahsur Shah, Raja Malaka yang menaklukkan negeri Pahang di timur semenanjung Malaka, Kampar di Indragiri, Riau Daratan, dengan mengislamkan penduduknya. Dalam tahun 1524, seorang raja Aceh bernama Sultan Ibrahim dapat mengalahkan negeri Pidir dan Pasai. Dari tahun 1606 sampai 1636 Masehi, Aceh diperintahkan oleh Sultan Iskandar Muda dengan gelar Mahkota Alam. Sultan ini pernah menaklukkan Indrapura, Delhi, Siak, Johor, Kedah, dan Perak. Dalam Hikayat Aceh dikatakan bahwa orang Kedah yang mula-mula masuk Islam ialah dalam tahun 1474 Masehi. Demikianlah sedikit mengenai cerita mula masuknya Islam di Sumatera. Sekarang kita tinggalkan Sumatera, kita beralih ke tanah Jawa. Menurut berita Tionghoa, pada tahun 1416 Masehi, di tanah Jawa sudah banyak orang Islam, akan tetapi orang asing. Sedangkan menurut berita Portugis, pada tahun 1498 Masehi, beberapa kabupaten di pesisir Jawa Utara sudah masuk Islam. Rakyat sampai bupatinya sudah jadi orang Islam. Jadi besar kemungkinan bahwa pada tahun 1416 Masehi, agama Islam telah masuk ke tanah Jawa. Hal ini mengingat bahwa salah seorang mubalek Islam yang telah berjasa menyiarkan agama Islam di Jawa wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 1822 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 April 1419 Masehi, serta dimakamkan di kota Gresik. Mubalek Islam yang kita maksudkan di atas ialah Maulana Malik Ibrahim. Akan tetapi rupanya sebelum Maulana Malik Ibrahim datang ke tanah Jawa, sudah banyak pula pedagang-pedagang Islam yang berdagang sambil mengembangkan agama Islam ke Jawa. Hal ini terbukti dengan diketemukannya sebuah makam dari salah seorang wanita Islam yang bernama Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada tahun 1475 Hijriah atau bertepatan dengan 1082 Masehi, serta dimakamkan juga di Gresik. Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya teriring asesanti ono rino ono upo ono awan ono pangan. Salam budaya, rahayu, waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.